Lu tahu nggak, banyak orang lebih takut ngomong di depan umum daripada naik wahana ekstrim atau bahkan ketemu mantan. Tapi kenyataannya, kemampuan public speaking itu salah satu soft skill paling penting buat sukses. Entah lu pengen jadi pemimpin, pengusaha, guru, konten kreator, atau sekedar bisa nyampein pendapat di rapat kampus atau kerja. Nah, di video ini, gue bakal temenin lu pelan-pelan, bukan cuma ngasih tips doang, tapi juga cerita-cerita, pengalaman nyata, dan cara ngembangin kemampuan public speaking dari nol. Jadi, siapin waktu lu. Ini bukan cuma tontonan, tapi bekal hidup. Selamat datang di channel dari gue buat lo. Tempat lo dapat insight yang relate, jujur, dan bisa langsung lo pakai di kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke poin-poin pentingnya. Dulu gue pikir, public speaking cuma buat orang yang pengen jadi MC atau motivator. Tapi setelah masuk dunia kerja dan kehidupan sosial yang makin luas, gue sadar, setiap hari lu tuh public speaking. Lu presentasi di depan kelas, ngobrol sama bos, pitching ide ke tim, bahkan ketika lu bikin konten video. Itu semua butuh skill komunikasi yang kuat. Dan lu tahu, orang yang jago ngomong biasanya lebih gampang dapat kepercayaan, lebih didengar, dan lebih dihargai. Ini bukan soal bakat bro, ini soal dilatih. Gugup, suara gemetar, lupa apa yang mau diomongin, lihat muka orang langsung blank, keringetan padahal ruangan adem. Pernah ngerasain hal kayak gitu nggak? Tenang bro, lu nggak sendirian. Bahkan pembicara profesional pun masih bisa gugup, tapi mereka udah tahu cara ngendaliinnya. Nah, di sini gue akan bantu lu kenalin dan hadepin tantangan itu satu-satu. Sebelum ngomongin teknik, lu harus punya mindset yang benar dulu. Jangan mikir lu harus sempurna. Jangan mikir semua orang bakal ngejudge lu. Faktanya, kebanyakan orang lebih fokus ke diri sendiri daripada ngamatin lu. Lu nggak harus jadi lucu, pintar, atau super artikulatif. Lu cuma perlu jadi otentik dan punya niat baik buat nyampein sesuatu yang bermanfaat. Salah satu trik gue waktu dulu belum pede, latihan ngomong sendirian depan kaca. Atau rekam suara lu pakai HP, dengerin lagi, ulangin. Lu juga bisa latihan cerita ke teman dekat dulu, sebelum tampil ke publik. Dan satu yang paling penting, jangan tunggu pede dulu baru mulai, tapi mulai dulu, baru nanti lu bakal jadi pede. Kunci biar nggak gugup dan nggak blank, punya struktur. Mulai dari opening yang kuat, entah dengan cerita, data, atau pertanyaan menarik. Lalu kemudian masuk ke poin inti dengan jelas. Usahakan 3 poin besar aja. Dan terakhir, tutup dengan punchline atau acakan. Misalnya, intinya, lu nggak harus jadi orang yang keras atau belak-belakan biar bisa jujur. Lu bisa tetap jadi orang yang hangat, sopan, dan empatik. Sambil tetap menyampaikan hal-hal penting yang perlu disampaikan. Karena kejujuran yang dibungkus dengan empati, itu bukan cuma bikin lu dihargai, tapi juga bikin lu makin disayangi. Itulah contoh closing yang kuat. Suara lu harus jelas. Pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Kalau lu ngomong terlalu cepat, orang susah nangkep. Gunakan jeda, nafas yang tenang, bahasa tubuh yang terbuka. Tangan jangan disilang atau sembunyi di belakang. Dan yang penting, lihat mata audiens. Tapi bukan tetap satu orang aja. Bagi rata. Sebelum lu tampil, perhatikan ini. Yang pertama, jangan kosongin perut, tapi juga jangan terlalu kenyang. Yang kedua, latihan nafas triple 4. Tarik 4 detik, tahan 4 detik, keluarin 4 detik. Dan yang ketiga, datang lebih awal, kenali ruangan. Yang keempat, afirmasi positif. Misalnya, gue siap, gue punya pesan penting yang perlu disampaikan. Yang kelima, fokus ke pesan.
bukan ke penilaian orang. Karisma itu bukan dilahirkan, itu dibangun dari kepercayaan diri, empati, dan kejujuran. Ketika lu ngomong dari hati, orang akan ngerasa. Ketika lu cerita pakai emosi yang pas, audiens akan nyambung. Karisma itu soal ngebangun koneksi, bukan soal gaya. Gue pernah tampil waktu acara sekolah. Semua materi udah gue hafal, tapi pas maju, gue lihat orang banyak, langsung ngeblank. Gue cuma bilang, maaf ya, lalu gue turun. Tapi gue gak berhenti di situ. Gue belajar, gue latihan. Sampai akhirnya, gue bisa tampil di depan ratusan orang dengan tenang dan nikmatin prosesnya. Jadi intinya, public speaking itu bukan soal bakat, tapi soal kemauan buat belajar dan latihan terus. Mulai dari sekarang, coba tampil di forum kecil, berani ngomong di kelas, bikin video pendek buat latihan. Lu gak harus sempurna, lu cuma harus mulai. Dan percaya deh, dunia butuh suara lu. Kalau lu suka video ini, bantu share ke temen lu yang juga pengen jago ngomong. Karena ketika lu bisa ngomong dengan percaya diri, hidup lu bakal berubah, bro. Oke, segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.